Setelah saya datang rangkaian, di depan saya ada Realme GT8 Pro dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukan hard reset pada perangkat ini melalui pengaturan. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda perlu mengakses menu pengaturan. Lalu usap layar Anda terus ke bawah hingga mencapai bagian paling bawah, yaitu pada menu sistem dan pembaruan. Sekarang, sebelum kita melanjutkan untuk mereset perangkat kita, saya ingin membahas secara singkat tentang mencadangkan perangkat Anda atau memigrasikannya, tergantung mana yang menurut Anda lebih mudah. Sekarang, jika Anda tidak peduli dengan hal ini, silakan saja lewati sekitar 6 atau 7 menit ke depan, karena saya akan membahas ini sedikit lebih mendalam. Jadi, lanjut ke bagian ini. Di sini Anda memiliki opsi cadangkan dan reset. Jadi kita akan klik itu dan Anda akan melihat dua pilihan. Anda bisa mencadangkannya menggunakan Google atau mencadangkan dan memigrasikannya menggunakan cara khusus dari aplikasi milik Oppo, Realme, Vivo, OnePlus, dan sejenisnya. Mereka semua menggunakan aplikasi yang sama, yaitu aplikasi Clone Phone. Sekarang saya akan mulai dulu dengan membahas yang Google. Ini adalah yang mungkin banyak orang gunakan tanpa sadar bahwa sebenarnya ini cukup buruk. Jadi saya ingin menjelaskan ini dan memberitahu Anda apa saja keterbatasannya supaya Anda sadar untuk ke depannya. Jadi ketika Anda mencoba membuat cadangan menggunakan akun Google Anda akan bisa mencadangkan data perangkat lain, yang mana sebenarnya tidak terlalu jelas apa yang dimaksud dengan data perangkat lain itu. Jadi Anda bisa mencadangkan kontak, riwayat panggilan, pengaturan perangkat, aplikasi dan data aplikasi, pesan SMS dan MMS, serta SIM ke akun Google Anda. Oke, sekarang itu sebenarnya banyak sekali informasi yang dicadangkan, kan? Tapi kabar buruknya, sebenarnya aplikasi Anda tidak dicadangkan. Kontak, riwayat panggilan, dan semua hal itu memang bagus. Itu hampir tidak memakan ruang, dan itu hanyalah data yang bisa dimonetisasi oleh Google. Jadi mereka diuntungkan dengan membiarkan Anda melakukan itu. Dan itu juga yang dilakukan semua orang lain tanpa benar-benar mendapatkan manfaat darinya. Itulah kenapa saya menyorotinya, karena saya merasa menjijikkan bahwa setiap data di sini bisa dimonetisasi oleh Google. Dan itulah yang mereka lakukan dengan kedok. Lihat kami begitu dermawan, sementara yang lain melakukannya tanpa benar-benar mencuri data Anda dan memaksa Anda mengunggahnya ke cloud. Jadi satu-satunya cara Anda bisa membuat cadangan ini adalah dengan membuatnya ke cloud. Anda tidak bisa membuatnya ke perangkat, kan? Padahal sebenarnya Anda bisa, namun kemungkinan besar menurut saya itu tetap saja sebagian datanya masuk ke cloud. Jadi itu salah satu halnya. Sekarang aplikasi adalah yang paling buruk, karena aplikasi sebenarnya tidak benar-benar dicadangkan. Yang dicadangkan hanya catatan singkat bahwa aplikasi itu seharusnya diunduh ulang dari Play Store. Jadi ketika itu terjadi, biasanya jika aplikasi sudah tidak tersedia lagi di Play Store, misalnya saja emulator Yuzu. Jadi Anda tahu Yuzu? Saya rasa ini adalah salah satu yang dulu tersedia di Play Store. Nah, Nintendo menemukannya dan mereka memutuskan untuk mulai melayangkan gugatan kepada mereka, seperti sedang Halloween dan membagikan permen saja. Jadi jelas mereka menarik aplikasi itu dari Play Store karena saya rasa lebih mudah menang undian daripada menang gugatan melawan Nintendo. Jadi jelas aplikasinya sudah hilang. Sekarang Anda sudah punya aplikasi itu dari Play Store sebelum dihapus. Itu bagus. Itu benar-benar luar biasa. Dan Anda masih bisa menggunakannya, itu luar biasa. Sekarang, ketika Anda mencoba memulihkan aplikasi ini, Google mencoba mengambilnya dari Play Store. Tapi Play Store sudah tidak memiliki aplikasi ini lagi. Jadi prosesnya gagal. Jadi Anda membuat cadangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dicadangkan. Karena pada kenyataannya itu memang tidak pernah dicadangkan. Dan Google mengabaikan semua jenis aplikasi yang berada di luar Play Store. Jadi kalau itu dari GitHub, ya sayang sekali. Anda bisa mengunduhnya sendiri lagi. Karena Google jelas tidak akan repot-repot dengan yang satu itu. Jadi itu satu hal. Hal lain foto dan video. Anda hanya dibatasi hingga 15 GB, karena ini adalah penyimpanan default untuk foto dan video. Jika melebihi itu, semoga beruntung. Anda bisa melakukannya sendiri. Jadi sebagai cadangan, itu cukup buruk. Setiap langkahnya, Anda seperti dibatasi oleh Google mencoba mengambil data Anda, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tetap akan memberi Anda batasan, seperti 15 GB.
cadangan macam apa ini kalau saya tidak bisa mencadangkan semua data saya? Itulah kenapa saya sarankan untuk langsung melewati yang satu ini. Ini cukup buruk, dan beralih ke yang ini. Nah, ini akan sangat bagus untuk menangani data antar perangkat dari perusahaan yang sama, yaitu Realme, Oppo, Vivo, dan OnePlus. Mereka semua menggunakan aplikasi yang sama, dan karena itu Anda tidak perlu mengunduh apapun. Anda cukup membuka aplikasi ini, yang juga tersedia di mana ya? Ada di suatu tempat di sini. Nah, ketemu. Ini dia, ada di sini. Jadi, aplikasi ini terlihat di layar utama Anda, dan akan ada di setiap jenis ponsel. OnePlus, Vivo, Realme, dan Oppo, kan? Namun saya ingin menyebutkan, di ponsel yang berbeda, warnanya akan berbeda-beda. Jadi OnePlus punya yang berwarna hitam dan merah, tapi sebenarnya sama saja. Aplikasi ini akan saling terhubung, dan Anda bisa memilih jika ini adalah perangkat baru. Suaranya pelan sekali. Nah, ketemu. Oppo, Realme, atau OnePlus. Sebenarnya harusnya ada Vivo juga di sini, tapi ya sudahlah. Jadi Anda bisa menggunakan aplikasi ini. Dan Anda bisa dengan mudah memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat lain, serta memberi Anda kontrol penuh atas data tersebut. Anda bisa memindahkan aplikasi dari manapun asalnya, Anda juga bisa memindahkan data aplikasinya. Tentu saja Anda bisa memindahkan semua log panggilan, kontak, pesan, dan sebagainya. Dan semua ini tidak diunggah ke cloud. Kedua ponsel atau ponsel dan tablet, tergantung kemana Anda memindahkan data, akan membuat perangkat-perangkat ini akan membuat hotspot antara satu sama lain, dan mereka akan saling mengirimkan data melalui hotspot itu. Jadi ini benar-benar bagus. Dan jika Anda memiliki perangkat lain dan ingin bermigrasi ke perangkat baru, misalnya, atau hanya ingin membuat cadangan ke perangkat lama, apapun itu. Jadi, sebagai contoh, jika ini adalah perangkat baru atau lama Anda, jika Anda ingin meresetnya dan sedang mencoba mencadangkan data ini, dan Anda memiliki Samsung sebagai perangkat lama atau baru apapun itu, bukan? Anda perlu mengunduh aplikasi yang setara dengan ini dari Samsung, dan Samsung menggunakan Smart Switch. Alasan kebodohan semacam itu di sini adalah produsen seperti Samsung atau Realme akan mengembangkan aplikasi-aplikasi ini untuk membantu Anda mengimpor data ke perangkat mereka dan antar perangkat mereka, bukan untuk membantu Anda berpindah dari perangkat mereka. Jadi, setiap perusahaan yang memiliki versi aplikasi seperti ini sendiri, mereka akan selalu membuatnya hanya bisa satu arah. Jadi, jika saya mengunduh Smart Switch di ponsel ini, benar? Jika kita kembali, Anda bisa melihat di sini ada dua opsi. Ini perangkat lama atau perangkat baru. Sekarang, jika saya mengunduh clone phone di Samsung dan membuka aplikasi itu, aplikasi tersebut hanya akan memberi saya opsi bahwa Samsung saya adalah perangkat lama. Karena dengan cara itu, aplikasi mendefinisikan perangkat tersebut sebagai perangkat lama, Anda memindahkan data dari perangkat lama ke perangkat baru. Jadi saya bisa menggunakan clone phone karena aplikasi itu membantu saya berpindah ke merek perangkat ini yang memang aplikasi mereka. Sebaliknya, saya tidak bisa menggunakan ini karena saya hanya bisa memilih bahwa ini adalah ponsel lama. Jadi, Anda harus menggunakan versi Samsung dan mengunduhnya di sini. Dan ketika Anda mengunduh Smart Switch di sini, aplikasi itu juga hanya akan memberi Anda opsi bahwa ini adalah perangkat lama. Jadi pada dasarnya Samsung menggunakan Smart Switch, merek lain misalnya seperti Xiaomi menggunakan Mi Mover. Yang ini menggunakan clone phone yaitu Oppo, Vivo, Realme, dan OnePlus. Sementara Huawei menggunakan phone clone. Sebaliknya Motorola punya Moto Move sepertinya. Dan saya rasa itu adalah beberapa yang paling sering digunakan. Jadi intinya sebagian besar merek memang punya aplikasi sendiri. Jadi Anda perlu mencari tahu apa yang dimiliki perangkat Anda dan menyesuaikan dengan itu. Benar kan? Dan secara langsung Anda bisa memindahkan data dengan cukup mudah, dan itu adalah cara terbaik untuk melakukannya. Sekarang, setelah itu selesai, mari kita lanjut ke proses riset sebenarnya, mengingat ini seharusnya menjadi akhir dari penjelasan tentang pencadangan. Jadi kita akan kembali ke pengaturan, lalu kembali ke sistem dan pembaruan, serta ke bagian cadangkan dan riset. Sekarang kita akan memilih opsi terakhir, yaitu reset ponsel dan hapus semua data. Tunggu sebentar. Jika Anda mengalami lag pada layar, Anda perlu mengonfirmasinya di sini. Dan akan muncul pertanyaan apakah Anda ingin menghapus data tetapi mempertahankan profil eSIM, atau jika Anda juga ingin menghapus semua data. Ini tergantung pada pilihan Anda.
Jika Anda berencana hanya mereset perangkat ini dan kembali menggunakannya serta sudah memiliki eSIM, maka sebaiknya pertahankan profil eSIM. Jika Anda sudah menggunakan eSIM dan Anda melakukan reset, lalu mendapatkan ponsel baru, maka Anda mungkin ingin memilih opsi kedua, yaitu hapus semua data. Sekarang, jika Anda belum pernah menggunakan eSIM dan di sini Anda tidak pernah menghubungkannya, sejujurnya tidak masalah apa yang Anda pilih karena Anda tidak pernah menambahkannya, jadi tidak ada perbedaan apapun. Sekarang saya akan memilih hapus semua data sebagai tindakan pencegahan jika memang ada eSIM agar juga ikut terhapus. Dan kita mendapatkan pesan singkat ini, hapus semua data. Semua data, termasuk informasi eSIM Anda, akan dihapus secara permanen. Tindakan ini tidak dapat dibatalkan tetapi tidak akan membatalkan paket layanan seluler apapun. Sekali lagi, perangkat kita seharusnya sudah dicadangkan, jadi tidak ada yang perlu membuat kita terkejut di sini, jadi kita tinggal pilih hapus saja. Dan ini akan memulai proses riset perangkat dan seharusnya memakan waktu maksimal sekitar 2 menit untuk selesai. Setelah selesai, kita akan disajikan dengan layar pengaturan Android. Jadi saya akan kembali setelah layar itu muncul untuk saya. Seperti terlihat, prosesnya selesai dan Anda bisa atur perangkat sesukamu. Jika ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.